Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,4% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 26.450-an. This is good. Kenapa? Karena artinya ya dia kembali daily close di atas dari MA 200 weekly ya. Nah, itu salah satu target kita sampai weekly close nanti Senin ya, bertahan di atas dari MA 200 dan di atas juga dari bull support band di weekly tentunya ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi super tipis di 0,01% saja di angka 1833. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,32% di angka 259,11. Sementara untuk XRP dia kembali meningkat sebesar 1,04% di angka 52 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,61% di angka 31 sen. Lalu untuk Dogecoin yang meningkat tipis sebesar 0,23% di angka 0,067. Lalu Solana dia terkoreksi sebesar 0,15% di angka $18.64. Dan yang terakhir ada Polygon Matic, dia meningkat sebesar kurang lebih kalau dibulatkan 2%-an dengan harga di 0,77 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Kita bisa lihat economic calendar untuk selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke situ kita bisa juga di sini untuk Bitcoin dominance meningkat lagi sebesar 0,11% ya. Nah, sebelum kita masuk ke economic calendar ya, buat lo yang inget gue pernah bahas mengenai health per token ya. Ternyata sudah listing ya, sudah listing di L-Bank dari tanggal 31 Mei. Dan kalau kita lihat di sini dari harga listing $29, dia tertingginya mencapai ke 79. Berarti kasarnya 2x lebih lah sedikit ya. Not bad at all. Nah, jadi buat lo ya mungkin kedepannya kalau masih terus menunggu nih, siapa tahu ada pembahasan token yang mau pre-sale atau lagi mau listing ya, bisa stay tune ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk health per token, dan selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini ya GMT plus 7 nggak ada yang terlalu penting ya. Dari US hanya ada bintang 2 saja, jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis kita pada hari ini. Untuk besok sama ya, karena ya weekend biasa ya. Udah mau mendekati ke weekend biasanya kosong ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin apa? Kita ngomongin soal halving ya. Kita ngomongin halving, dan setelah itu apa yang terjadi setelah halving ya. Kita ambil dari 2016 dan cycle kemarin 2020 lah, atau lebih tepat 2019 lah ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Sebelum halving biasanya akan ada rally dulu, tapi nggak ekstrim gitu, peningkatannya belum terlalu besar ya. Sama seperti di 2020 juga. Jadi ada peningkatan ya, tapi nggak kayak waktu setelah halving lah gitu kasarnya ya. Nah, perbedaan dari 2016 dengan yang 2020 atau 2019 adalah apa? Nah, di 2020 ini kita kena COVID crash, alias kita terkena resesi. Nah, jadi skenario kita kali ini tergantung nih, apakah Amerika resesi lagi seperti di 2020 ya. Seperti yang kita tahu, The Fed sudah menyatakan bahwa ada kemungkinan kita akan terkena resesi di akhir tahun ini, atau lebih tepatnya Amerika akan terkena resesi. Nah, kalau itu terjadi, mungkin kita akan lebih mendekati ke sini ya. Lebih mendekati ke 2020. Nah, makanya kalau kita lebih mendekati ke 2020, harapan gua adalah Bitcoin bisa rally setinggi mungkin dulu. Target gua sih kalau bisa sampai mendekati 45.000 gitu, yaitu di daerah sinilah kurang lebih ya. Nah, itu harapan gua. Supaya apa? Supaya kalau sampai terjadi koreksi seperti sini nih, rally koreksi dulu, nah itu tenang, jadinya masih ada MA 200, ada MA 20, ada bull sport band dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sampai tidak terjadi resesi ya lebih enak kayak gini ya, naiknya lebih tentram gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara analisa di Twitternya ya. Overall, selama menuju ke halving, good ya. Ya, tinggal kita lihat sebagus apa. Kalau kita nggak kena resesi lebih bagus. Kalau kena resesi ya ada sedikit gejolak seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA kita bisa di sini ya. Bitcoin kondisinya itu
oke lah ya, masih bertahan sekarang berhasil bertahan di atas dari MA 200 weekly yang sekarang ada di 26.400-an seingat gua ya. Nah, sekarang tinggal PR-nya adalah semoga saja Bitcoin bisa mulai retest lagi ke 27.000 ke sini ya. Jangan sampai ke reject oleh MA 20. Itu harapan gua ya. Jadi PR untuk di daily adalah dia pelan-pelan bisa naik, mulai retest ke 27, kalau bisa daily close di atas dari 27.000 dan di atas juga dari MA 20 ya. Itu untuk PR di daily-nya. Nah, PR untuk di weekly-nya ya, PR untuk di weekly-nya itu harapan kita itu dia bisa bertahan di atas dari MA 200. Itu yang pertama ya. MA 200 weekly bertahan juga di atas dari bull support band ya. Nah, dan weekly close nanti hari Senin di atas dari dua struktur tersebut. Apabila itu bisa terjadi, that's really good. Itu yang kita harapkan ya. Kalau itu bisa benar terjadi, in theory kalau kita lihat terakhir kali dia retest ke bull support band ya, kita cek dulu di sini ya. Bull support band kita masukkan dulu ya. Terakhir kali dia cek ke sini ya. Nah, apa yang terjadi? Rally besar ya. Nah, kayaknya sudah recheck nih ya, atau bukan recheck, sudah di retest ya di sini. Nah, minggu depannya langsung rally. Nah, semoga saja kalau kita bisa bertahan di atas dari bull support band, ini akan terjadi lagi ya. Dia retest ya, minggu depannya rally lagi ke atas dan kalau bisa sekalian tembus 30 ribuan gitu. Itu harapan gue untuk Bitcoin dalam lebih ke weekly lah begitu ya. Untuk indeks dolarnya akhirnya terjadi juga yang kita sudah harapkan dari kemarin-kemarin ya, terjadi pelemahan yang lumayan signifikan setelah berkali-kali dia retest 104,13 ya, sudah berkali-kali dia retest akhirnya turun juga ya. Dan yang gue suka lagi adalah apa? Dia menembus MA 20 dan di reclose di bawah juga dari MA 20. That's good ya. Nah, semoga selanjutnya kalau dia mau retest ke 20 boleh, tapi reject lagi dan mulai daily close di bawah dari 103,13 ya. Itu harapan gua untuk indeks dolar dan juga secara makronya in general ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo nih yang mungkin sudah akumulasi banyak kripto, mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain, dan mungkin lo melihat kasus-kasus seperti FTX, dan kemarin nih Binance mulai diserang oleh SEC ya. Mungkin beberapa dulu, aduh takut bang, mungkin nggak ya? Atau boleh nggak ya kita beli hardware wallet? Menurut gua boleh banget ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa beli di Encrypt ya. Encrypt ini adalah authorized reseller. Mereka sudah kerjasama langsung dengan berbagai macam brand yang ada di sini. Mulai dari SafePal, Cool Wallet, Balance, QX, OneKey Trezor dan seterusnya ya. Jadi nggak perlu lagi takut-takut bahwa aduh bang, ini si hardware walletnya ini nggak ya, aman nggak ya, udah compromise nggak ya? Tenang ya, karena mereka authorized reseller dan semua masih di seal ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama masih belum di-reclaim tentunya ya, tapi buy limit kedua sudah di-reclaim yaitu di MA 200 weekly, which is itu sekitar 26.400-an ya, 26.400-an. Kita kasih aja di sini biar gampang ya gambarannya. Kurang lebih di dekat-dekat sini ya. Ya sinilah kurang lebih ya. Nah, ini sudah ke-reclaim. Nah, jadi untuk sekarang buy limit secara spot di Bitcoin masih ada dua ya. Buy limit pertama itu di 26.400-an ya, itu untuk buy limit kedua. Dan buy limit ketiga kita masih cukup jauh di 24.495 ya, itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA 20 sebagai resisten, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA 200 weekly yang kurang lebih di 26.400-an. Sementara untuk posisi long kayaknya kemarin ya udah sedikit tembus, jadi mungkin untuk posisi long kita akan boleh pertimbangkan lagi apabila dia berhasil jebol 27.000, reclaim, retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA 50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan juga spot di Bitcoin.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat ya. Ini berarti buy limit pertama kita masih menjadi resisten ya. Jadi belum terjadi reclaim, maka masih sama seperti kemarin. Buy limit yang tersisa untuk Ethereum itu di 1780 dan di 1705 untuk posisi spot di Ethereum sekali lagi ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama nih di buy limit pertama, yaitu adalah MA50 atau 20 yang sekarang gua satukan karena sangat dekat di sini ya. Jadi gua masukkannya menjadi satu confluence resisten. Nah, hari ini atau lebih tepatnya kemarin sudah terjadi retest pertama. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka 1780. Ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1780 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa di sini ya, kurang lebih masih mirip seperti kemarin posisinya. Buy limit pertama masih di 50 sen. Sementara untuk buy limit kedua itu di MA20 di angka 49 sen. Dan buy limit ketiga kita di MA50 yaitu di 47 sen. Itu untuk posisi spot di XRP ya. Sementara untuk posisi futuresnya, posisi long yang kita sudah dapatkan dari tanggal 5 dan 6 kemarin kita masih pegang ya karena masih belum terjadi daily close di bawah dari struktur ya. Ini sudah hari ke 1 2 3 ya. Nah, hari ketiga ini semoga saja kena target TP kita di 54 sen. Sekali lagi itu adalah target TP untuk posisi long kita ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya dan tinggal kita nyontek ke sini sebenarnya ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten seperti di sini tanggal 4 dan tanggal 5 ya. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Itu untuk posisi short di XRP ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk XRP. Overall ini salah satu yang paling tahan dibandingkan yang lain, bahkan lebih tahan daripada BTC secara price actionnya, which is good. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat ya, hari ini sudah retest lagi ke 5 kalinya di buy limit ketiga kita. Ya, which is itu adalah buy limit terakhir kita nih. Ya, kalau tembus, kita harus bikin buy limit baru ya. Tapi intinya untuk posisi spot di Polkadot sekarang yang tinggal tersisa adalah di buy limit ketiga, yaitu di 5 dolar. Harusnya sudah dapat karena sudah berkali-kali di retest dalam beberapa hari ke belakang ya. Nah, untuk posisi futuresnya berarti artinya kita juga sudah punya posisi long di sini ya karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, tinggal target TP-nya sama seperti kemarin di sini ya tanggal 5 dan 6 yaitu adalah di 5 dolar lebih 17 sen. Ya, itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 5 dolar 17 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 5 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot. Oke, dan sekarang kita akan geser ke BNB. BNB kita update nih ya. Ini SEC effect ya. Karena SEC langsung boom 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 ya menembus berapa banyak resisten dan support ya, support technically speaking ya. Beberapa struktur di sini. Nah, karena terlalu banyak kita simplify saja. Yang kemarin nggak terlalu ngefek berarti sini ya. Sini kita buang. Lalu ini juga nggak terlalu ngefek ya. Jadi kita buang juga di sini biar nggak pusing lihatnya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit untuk BNB otomatis berubah ya. Buy limit pertama itu jadi di 263, buy limit kedua itu di 256, dan buy limit ketiga kita di 251. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat ya di sini retest 1 sudah terjadi di 263,6 sebagai resisten. Andaikan pada hari ini terjadi sekali lagi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 256,5 ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 256, berapa nih? 5 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di BNB ya. Ini juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk Bitcoin ya. Sorry bukan cuma Bitcoin tapi untuk crypto in general ya.
Dan untuk ekonomi kalender ya, seperti yang gue bilang hari ini dan besok kita sudah tenang, lebih fokus ke TA saja karena sudah mulai masuk ke weekend. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.